Halo Sobat Budaya, selamat datang di Poda, Podcast Dadakan. Bersama dengan saya, Natalia Fagultom sebagai narator. Kali ini saya akan membahas mengenai keunikan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai sistem kekerabatan. Nah, di Indonesia ada 3 sistem kekerabatan. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan patrilineal, yang kedua ada sistem kekerabatan matrilineal, dan yang terakhir ada sistem kekerabatan paternal. Namun pada hari ini kita hanya membahas mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Oh iya, ngomong-ngomong kali ini aku tidak bicara atau sharing-sharing sendiri. Karena aku ditemani dengan salah satu bintang tamu kita yaitu Novelin dan Ataya. Nah, Novelin akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan patrilineal dan Ataya mengenai sistem kekerabatan matrilineal. Pertama, kita akan membahas sistem kekerabatan patrilineal, itu yang akan dijelaskan oleh Novelin. Nah, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Biasanya, sistem kekerabatan patrilineal ini terdapat pada suku Batak dan Bali. Tetapi, pada kali ini kami akan menjelaskan sistem kekerabatan patrilineal pada suku Batak. Nah Kak, bagaimana tuh yang dimaksud dengan sistem kekerabatan patrilineal dalam suku Batak? Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki sistem adat dan kekerabatan tersendiri, termasuk suku Batak. Tak jarang, sistem yang diwariskan berabad-abad dari para nenek moyang tersebut tidak relevan lagi dengan situasi masa kini, seperti kesetaraan genre. Apa sih Kak tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sistem kekerabatan suku Batak dengan kesetaraan genre beserta dengan pengaruhnya. Sistem kekerabatan merupakan adat dan tradisi dalam berbagai suku di Indonesia untuk mengetahui garis keturunan serta peran anggota keluarga. Suku Batak memakai sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Adat suku Batak menempatkan wanita di posisi yang paling bawah sehingga kekuasaan pengambilan keputusan, pengambilan harta, dan lain-lain sebagian besar diserahkan ke kaum pria. Apa sih Kak contoh kekerabatan patrilineal yang ada di Indonesia? Contoh dari kekerabatan patrilineal yaitu ada seorang ayah bernama Jamal Simatupang dan seorang ibu bernama Siti Manulang. Lalu mereka memiliki keturunan seorang anak laki-laki bernama Tony. Karena mereka adalah suku Batak, maka secara otomatis mereka mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, sehingga anak mereka bernama Tony Simatupang. Nah, karena Kak Novelin sudah menjelaskan sistem kekerabatan patrilineal yang ada di suku Batak, kali ini aku akan menjelaskan ciri khas rumah adat suku Batak dan pakaian tradisional suku Batak. Pakaian tradisional suku Batak yaitu baju hean yang mencapai sebatas dada serta hubah-hubah untuk menutupi punggung. Bahan dasar dari pakaian adat ini yaitu ulos. Jika berbentuk selendang disebut ampe-ampe, bagian bawah pakaian mereka disebut seang dan penutup kepala wanita disebut sortali. Rumah adat suku Batak yaitu bolon. Rumah ini berbentuk panggung dengan bahan utama bangunan yang berupa kayu. Hal yang paling menarik perhatian dalam bentuk atapnya yang melengkung dan runcing di tiap ujungnya. Nah teman-teman, karena sudah dijelaskan oleh Kak Novelin mengenai sistem kekerabatan patrilineal serta contohnya, kita lanjut ke sistem kekerabatan matrilineal yang akan dijelaskan oleh Kak Ataya. Nah Kak, coba dong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem kekerabatan matrilineal itu? Kali ini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam sistem ini, keturunan menurut garis ibu sangat ditekankan dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Kalau boleh tahu, apa saja sih Kak ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal itu? Beberapa ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal yaitu yang pertama, kedudukan perempuan lebih tinggi ketika menikah sehingga suami akan mengikut garis keturunan sang istri. Yang kedua, posisi perempuan dianggap lebih banyak memiliki keutamaan dan peran, bahkan dalam pembagian warisan loh. Yang ketiga, dalam perkawinan pertandang, suami dan istri tidak memiliki harta bersama. Dan yang keempat, laki-laki tidak begitu berperan penting dalam sistem ekonomi. Salah satu contoh suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah suku Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, kedudukan Bundo Kanduang sangat dihormati dan diutamakan. Dapat kita ketahui, lawan dari matrilineal adalah patrilineal, yaitu adat masyarakat yang menyatakan alur keturunan berasal dari pihak ayah. Nah, makasih nih Kak Taya sudah menjelaskan mengenai sistem kekerabatan matrilineal dari suku Minangkabau. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai rumah adat dan pakaian adat suku Minangkabau. Keunikan rumah adat suku Minang memiliki atap seperti tanduk kerbau yang bermakna kemenangan. Konon masyarakat Minangkabau terdahulu pernah menang lomba adu kerbau di Pulau Jawa. Bentuk atap rumah gadang melengkung dan bangunannya seperti perahu agak tinggi. Sepertinya 11-12 gitu ya, seperti rumah Bolonia suku Batak ya kan teman-teman. Nah, kita lanjut ke pakaian adat dari suku Minangkabau. Baju kurung perempuan dan laki-laki. Di Indonesia, baju kurung untuk laki-laki disebut sebagai teluk belang. Ini adalah salah kaprah karena teluk belang sendiri adalah salah satu varian dari baju kurung selain baju kurung cekak musang. Baju kurung untuk laki-laki dipakai dengan pasangan celana dan kain samping. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan mengenai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Sekian dan terima kasih.